bawah gitu ya kan. Nggak terlalu banyak tadi tempat yang mereka bisa looting, sampai akhirnya di sini juga DG mempunyai satu advantage di mana mereka juga udah mempunyai 2 mobil. Kalau seandainya mereka mau memulai rotasi, ini cukup enak banget ya buat tim dari DG Esports. Ya, cukup enak banget, tapi ternyata dari DG sendiri objektif pertama mereka adalah mengamankan looting, placement sebanyak mungkin, dan kill nanti dulu aja. Menunggu posisi yang tepat, karena masih dalam apa ya, untuk fase grand final seperti ini. Ini bakal seru banget karena udah ada 2 tim yang notabene tim-tim veteran nih ya kan. Tim-tim veteran ada IOG dan juga RRQ yang kemungkinan besar bakal combat ya di early. Kalau gua ngeliatin dari fase-fase play-in, play-off sampai kita ngomongin grand final, ini jarang banget terjadi early fight. Jadi kemungkinan tuh kayak numpuk nanti mungkin di zona-zona terakhir, bahkan bisa kemungkinan di zona 3 tuh masih banyak banget. Nah ini ketemu kita lihat apakah sama bakal coba untuk skenario mundur lagi, atau bahkan mungkin RRQ bakal coba untuk nyamperin IOG. Kalau misalkan untuk posisi sekarang, kemungkinan dua-duanya akan saling nahan dulu, mencari momen yang tepat. Kalau misalkan kita ngeliat RRQ dengan Sesmizu tadi di area Rinam, ketika mereka sudah saling lihat, mereka ngerasa nge-hold, oh ini ternyata terlalu lama kita sini, kita buang-buang waktu, mending kita rotasi aja. Kalau misalkan hal itu terjadi juga antara RRQ dan IOG ini, kemungkinan RRQ pun akan narik mundur, gak akan terlalu memaksa. Ya, bener banget. Dan ya seperti yang gua bahas tadi, ini gameplay ciri khas babak-babak penentuan ya kan. Jadi kemungkinan besarnya sih kayaknya mereka bakal coba untuk nahan, karena kalau sedih kita ngelihat prediknya dari 3 bahkan ada Dranix juga yang udah masuk ke daerah factory. Iya, baru gue mau bilang tuh. Iya, Anyway, by the way, busway ya, di area factory ada Dranix juga nih yang lagi nontonin sedikit nih ya. Jaga pabrik dulu ya kan, big produksi dulu sambil ngeliatin sekitar ada yang mau masuk gak ya kira-kira. Nah, kalau gue lihat dari IOG sendiri, mereka tahan di rumah labirin ya. Menurut gue worth it banget kalau seandainya zonanya ini masih bakal masuk ke daerah factory. Tapi lagi-lagi ya kan, ada satu lagi yang coba untuk masuk ke daerah factory, dan itu ada tim kuda hitam Red Bull Rebellion. Iya, Red Bull Rebellion. Gue mengenal Red Bull Rebellion ini sebagai salah satu tim yang memiliki rotasi yang lumayan kuat, kencang rotasinya. Mereka rajin banget keliling area map, bikin checkpoint satu dengan yang lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari RBR sudah mulai set up dulu untuk mencari spot apakah mereka bisa masuk factory atau enggak. Ya, yang gue catat adalah Red Bull atau RBR ini bener-bener main cepet ya. Biasanya mereka tuh nggak langsung masuk ke daerah sini loh. Mereka tuh masih mungkin bakal ada di Katulistiwa atau Bima Sakti, tapi ini bener-bener mereka tempatin tempat di mana memang kayak udah defense banget ya. Iya. Dan untuk zona sendiri juga akan update ke zona kedua. Ya, akan update, dan sementara itu dari EVOS juga akan menggunakan strategi late rotation. Sementara itu untuk di area Pochino, DG-nya udah masuk. DG-nya udah masuk duluan. Benar-benar rotasi cepat. Mereka dari ujung Sentosa langsung masuk ke Pochino. Apalagi mereka tadi juga memiliki 2 vehicle. Sementara itu Siren juga akan mengikuti. Kita lihat, ini zona dimana sama banget kayak kemarin di play-ins ya. Kalau seandainya memang masih seperti ini bagus banget buat tim kayak IOG atau bahkan RBR yang udah punya tempat di mana mereka full defense ya. Tapi kita nggak bisa lupain juga Factory juga, kalau seandainya zona akhir masuk bener-bener ke daerah factory, ini First Rider yang udah dapet satu tempat di mana mereka bisa defense dan mempunyai vision cukup luas. Ya, apalagi untuk Dranix sendiri yang masuk di area factory, mereka cuma bisa masuk di area luarnya saja. Kemungkinan kalau semisal First Rider akan coba nahan step terlebih dahulu, Dranix yang bisa jadi bakal bonyok duluan oleh tim-tim yang melakukan rotasi ke area factory. Dan kalau kita lihat ini bener-bener bikin deg-degan gak sih? Ini zona kedua udah mau masuk. Terus kalau kita ngelihat info dari tim itu masih 48. Belum ada yang keculik sama sekali. Jadi ini benar-benar tambah mungkin bikin mereka juga bermain ekstra hati-hati, karena info yang bisa dilihat dari player yaitu cuma 48 angka ini aja. Ya, apalagi kalau misalnya kita berkaca dari play-ins kemarin ya Bang ya. Di posisi match ketiga ada 2 tim yang masih di lower bracket, yaitu NJID dan Siren. Tapi dengan 3 match yang tersisa mereka bisa masuk ke jajaran top 6 hingga masuk di grand finals. Ini membuktikan bahwa sistem poin terbaru membuka kesempatan sampai di detik terakhir. Setuju banget. Nah, kalau gue lihat di sini ada SES juga yang coba untuk masuk. Tapi kalau kita lihat juga ada EVOS yang sepertinya mereka bakal ngambil rumah labirin. Ini udah jadi pattern atau udah jadi satu ciri khas dari EVOS itu sendiri kalau seandainya mereka rotasi memakai mobil. Tapi di luar dugaan mereka coba untuk masuk ke daerah
dari factory-nya itu sendiri, Abigail. Yes, dengan kendaraannya Oh, masih dia maju akan lagi. coba masuk lagi, maju sekedar mencari informasi apakah di dalam factory ada orang. Untungnya mereka punya vehicle, jadi akan menurunkan chance resiko mereka ditembakin. Dan ada Ray, DG, dari waduh, atasnya ada DG. Wah, ini bahaya ada sih. DG, bahaya banget dan bakalan jadi rame, apalagi untuk dari First Rider ini mengamankan area atas, sehingga vision terbaik harusnya dimiliki oleh First Rider. Yap, bener banget. Ini rada aneh, rada kaget menurut gua. Kalau pendapat gua biasanya itu EVOS bakal mampir di rumah labirin ya, tapi ini bener-bener mereka gaspol masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri. Rumah labirin tadi kan dijaga sama Ayoji. Iya, iya. Kemungkinan saat dia masuk ke tengah-tengahnya antara RRQ dan juga Ayoji, Mereka sadar ya? Mereka udah sadar. Iya, iya, bener banget. Dan kalau tapi yang jadi catatan sebenarnya Ayoji nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Betul, tapi Gitu kan? mungkin ada sedikit ini slightly vision, insting ya kan. ya kan? Wow, biasanya tuh jarang-jarang banget. Dan tapi kalau kita lihat balik lagi dari kondisi factory yang udah mulai padat gini, apalagi kalau kita lihat di atas juga udah ada DG, ini bakal seru banget sih. Masuk zona 3, kalau seandainya masih di daerah factory, sekali lagi ini bakal jadi pertarungan yang bakal sengit banget, Abigail. Ini bakalan sengit banget, apalagi Siren sendiri sebenarnya menghantui dari area kanan bawah factory loh. UAV juga udah dateng ya kan, coba Iya. nge-screening, Aduh. udah ada Aura yang nampaknya juga bakal mengetahui info di daerah depan mereka juga udah ada orang. Iya. Bahkan DG juga mendapatkan info di belakangnya itu ada Onyx. Dan kalau kita lihat zonanya, Abigail, ini bener-bener yang tadi gue bilang bakal berdarah-darah banget. Bakal berdarah banget di factory, tapi kalau misalnya ngelihat posisi tadi ya, sebenarnya yang cukup diuntungkan adalah Aura First Esports, First Riders dan juga Onyx Olympus, di Ya. mana penumpukan hanya terjadi di tengah. Kalau Ya. misalkan yang tengahnya fight duluan, Aura masuk belakangan, dia tinggal nyayurin sebenarnya. Nah, ini nih kemungkinan besar bakal jadi makanan dari auranya juga. Karena kalau kita lihat dari gestur sesi sendiri, mereka bakal ngambil zona terluar, yang mana di luar sana, di ujungnya udah ada aura. Betul. Dan tampaknya dari Aura itu Oke. sendiri juga akan coba masuk ke factory. Cepet Benar-benar banget. factory udah penuh dan Dion pun sudah mulai melancarkan tembakan ke area Granix. Tapi sayang sekali tembakannya belum mendapatkan UAV. apa-apa. UAV. Aduh, Oh my ada God. UAV yang benar-benar menjadi abang cepu, ngasih tahu setiap posisi Semuanya pemain. udah. Sudah terjadi tembak menembak di sini. Oh Dari my God. Ayoji juga sudah kehilangan beberapa darah dari 3 membernya sini loh. Ow. Terlebih dahulu Rurgut akan mencoba memberikan backup, langsung saja Sakit. set up dulu oleh, tapi Sakit. ternyata 2 member dari Ayoji pun akan tertakedown di sini. Oh my God. RRQ dengan berani langsung menghantam 2 member dari Ayoji. Ayoji pun harus cukup mundur dulu, dipukul dengan keras oleh RRQ Hades. Sementara Ya. itu dari NJID dari belakang akan memantau RRQ Hades yang sedang gempur-gempuran dengan Ayoji. Setuju banget, tapi ANG ini bakal susah banget. Oh my god, Island of God harus tereliminasi di awal dan menjadi tim ke-12 yang tereliminasi, Abigail. Yes, betul banget. Dan 3 poin yang sudah berhasil di-secure oleh Dranik. Sementara itu RRQ akan coba nengok lagi ke belakang, di mana Oh. counter akan terkenok di sini. Oh Tapi my masih God. ada backup dari Captain Rekord di Olive, di bawah Follow di up. sini. Di follow up kembali, dan sedangkan dari NJID akan melakukan split 2-2. Ada Oh, foto-foto kedua. yang bagus banget. Oh my Bukan, God. tapi gaduh damage yang masuk. Rama, sang sniper akan di take down di sini. Iya bener banget, ini bakal susah banget buat NGID masuk. Tapi kalau seandainya mereka bisa keluar dari hadangan RRQ, ini bakal jadi satu kabar yang bagus buat mereka. Kabar yang bagus untuk RRQ karena 3 member dari NJID Scarlet dan Masya pun akan tertakedown. Aura dan ternyata Oh my terjadi God. dan sudah terjadi trap. Sensmizu dipuaskan di posisi ke-11, sudah terjadi tukar-tukaran di sini. Ada trapnya di mana NJID juga 2 membernya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mervin sang kapten akan coba berdiam diri. Valen. Proning sambil Valen. heal. Valen di sini akan mencoba melihat ke belakang, tapi ternyata no. RRQ Hades yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Oh EVOS my pun God. akan coba fokus ke arah RBR. Sementara itu dari DG Vice berhasil mendapatkan Aura Gus. Aura cukup banyak di sini. RBR pun akan kehilangan 1 membernya dan akan coba masuk ke lebih dalam lagi ke area Oke. factory. Spam Sementara lagi, itu spam. dari Onyx Tayo akan coba melakukan spam. Akan pop up chrono. Coba healing terlebih dahulu karena Bener di depan banget. mereka ada Siren yang langsung Oke. nembak glownya. Tarik mundur. Sakit banget. Wizard kaptennya sudah tertakedown. Tayo pun tertakedown. Tersisa 2 member tapi masih ada Onyx Zezia yang melindungi. Mencoba memberikan backup. Just pun memberikan fire balik ke arah Siren. Di sini Onyx Olympus juga sudah mulai sehat. Oh my God. Kembali akan terjadi trap peluru timah panas di sini sudah dilemparkan antara kedua belah pihak tim. Tapi ternyata dari Siren cukup tenang menghantam Onyx Olympus yang tidak diuntungkan karena zona di belakang mereka sudah mulai menghantui. Jangan akan terkenal. Sekian menyusul. Tayo mencoba berputar. Wiza akan memberikan Baik banget, distract Tayo. kepada Siren. Tayo di sini akan coba
masuk pelan-pelan, apalagi Bakal darahnya susah. masih penuh. Bakal Masih susah. susah, cukup susah, apalagi Siren akan menghantam mereka. Tapi dari sini masih tersisa 9 tim dengan 28 orang yang tersisa. Wings akan ter-take down, Raw juga, Oh my Tayo God. akan terjatuh di play zone Tayo. di sini. Akan coba diselamatkan oleh Devito dari 2 member Siren di sini. Bakal susah, Akan bakal coba susah. sehat walafiat kembali, akan cukup sulit, tapi mereka akan masuk lagi. Alright, harus dipuaskan di posisi ke-8. Sementara itu Siren dengan 2 poin kill yang mereka miliki, mereka punya keuntungan yang sangat luar biasa. Zonanya kosong, Pak. Zonanya kosong dan ini bakal coba diisi oleh Siren. Kalau Siren bisa bener-bener nahan, ini bakal bagus banget buat Siren. Di samping itu kita lihat ada Dranix dan juga RBR yang bakal coba untuk kontes. Betul Abigail. sekali, langsung saja di kontes dan ternyata dari sang kapten Evo Sam 13 dengan bareta yang dia miliki langsung hujankan tembakannya ke arah Dranix di sini yang hanya memiliki glue wall yang baru saja dipecahkan oleh EVOS Esports. Oke, dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ternyata dari EVOS Esports akan coba pop up krononya. Mereka akan coba berpikir bagaimana menghantam tim-tim yang tersisa, tapi tempatnya mereka akan coba membiarkan terlebih dahulu. DG di sini juga sudah cukup Oke, banyak akan DG. berhadapan dengan Siren dan Oh, juga RBR di sini. di-backup. Ternyata dari belakang ada lagi tembakan masuk. Azril di sini akan berhadapan dengan Justin, kapten terlawan dengan kapten. Oh Tapi my ternyata God. RBR dibantu oleh Baik Dranix banget. dan juga RBR di sini. Ternyata dari Azril akan terkena Spam sang granat. kaptennya, spam lagi granatnya. Abang akan coba masuk ke jantung pertahanan Siren di sini. Abang. Akan terjadi one by one. Azril akan coba diselamatkan dulu dengan pop up krono yang dia miliki. Oh, Tapi dari belakang baik ditembaki. banget. Langsung saja Devito. ter-take down lagi. Devito sangat baik bergerakannya. Tinggal Wise Kais. pun akan meninggalkan 2 kawannya, lebih memilih zona. Selain Devito di sini berhasil mendapatkan confirm kill Oh, atas di DG. Sementara itu dari EVOS juga akan coba panen kill Siren Esports dengan 5 poin kill yang dia punya. Devito akan coba nahan dulu zona sedikit. Oh DG my akan God. terpuaskan di posisi ke-5 di sini. Arul dengan 6 poin kill yang dia miliki dan oleh Dranix akan bertahan mencoba Sam. healing terlebih dahulu. Sam 13 bertahan di balik luar dan juga himpit-himpitan dengan zona. Akan ditembakin lagi oleh Arul sang wonderkid kita di sini. Oke. Cukup banyak damage yang masuk, tapi Sam 13 akan healing lagi, ulur lagi waktunya. Oke, coba. Gak mau kasih kill Nggak ke bakal Dranix, gak bakal mau. Ya. Dan sementara itu dari Dranix juga tampaknya sudah mulai kehabisan resource nih Bang El. Dan kita lihat di sini Siren Devito mendapatkan advantage di high ground dan kita lihat di sini coba untuk natakin dulu ini Abigail. Iya, langsung saja dicoba tatangin lagi, tapi Devito ini dengan Oh. krononya benar-benar menyelamatkan Oh dia. my Dia God, sangat puas First di posisi Rider. kedua, dan ternyata Siren di sini akan langsung dihajar oleh First Rider sekaligus di cover kill-nya untuk Buya di match pertama oleh First Rider. Oh my god, yang tadi gue bilang. Jadi kalau seandainya lu bisa mendapatkan satu posisi di mana lu juga nggak ke spotlight. Tadi kalau gue lihat itu bahkan di daerah factory itu kontesnya bukan First Rider, itu cuma ada Dranix dan juga ada RBR. Yes. Gue nggak ngelihat First Rider kemana sampai akhirnya di ujung dari zona, tahu First Ridernya masih ada. Betul, tahu-taunya First Rider masih ada, apalagi sebenarnya dia mengamankan high ground-nya factory itu sendiri, tinggal dijaga dengan ketat dan dia tinggal menyaksikan di area lantai 2 factory, lantai dasarnya ini udah bonyok karena terjadi perang dari luar bahkan di dalam. Iya, itu banget ya, seru banget sih. Game pertama benar-benar bikin deg-degan sih kalau dari sisi player, gue yakin banget. Yes. Karena sampai zona ketiga itu masih 48 live. Masih 48 live dan apalagi dari war pembukanya itu antara RRQ, IOG dan juga Dranix. IOG mau nggak mau karena mereka posisinya cukup terjepit ada di open field, kelihatan oleh RRQ, kelihatan juga sama Dranix, akhirnya dipulangkan terlebih dahulu. Iya, ini dia nih. Ada highlight. Halo, ada OBB nih kayaknya. Hai. Wah, ini chaos banget ya. Tapi Chaos. ternyata satu prediksi untuk pembukaan tadi dari Bang Elaya benar juga. Ternyata anak-anak dari First Rider yang berhasil mendapatkan Buyanya untuk match pertama, dan dari posisi yang kayak gini sebenarnya tadi Island of God dan juga RRQ mereka juga masuknya secara bersamaan. Ya, bener banget. Kalau gue lihat di sini kita nggak boleh lupain dari NGID juga yang berhasil membuat RRQ juga kesusahan untuk masuk ya kan. Sampai akhirnya tadi juga RRQ tereliminasi. Nah, ini kalau dimulai sebenarnya IOG-nya udah bener-bener bonyok banget ya. Udah bener-bener bonyok banget. Ya, IOG udah terlalu bonyok sampai dia udah nggak bisa bertahan lagi, apalagi dia cuma punya satu gubuk untuk bertahan. Satu gubuk derita. Terus tadi juga apa sih, semuanya udah bener-bener dikeluarin pop-up blue wall ini. Nah, itu. Gila. Dan yang sempat gue lihat adalah tadi di sebelah factory, di tepi kecilnya itu ada kayak tempat buat masuk ke dalam factory. Betul. Tapi tadi itu emang udah bener-bener ketutup sama blue wall. Jadi player Island of God yang Susah bisa di juga. luar bingung toh, Iya, nggak susah bisa juga. untuk masuk, nggak bisa untuk keluar, dan juga RRQ datang dan ternyata ada anak-anak dari NGID Esport juga. So
itu dia untuk match pertama kita ternyata berhasil dibuyakan oleh dari anak-anak First Raider. Tapi sebelum kita masuk untuk ke match selanjutnya, kita bakal langsung kembalikan untuk ke host kita, ada Kak Michelle dan juga Kak Daniel. Silahkan. Thank you so much, oh baby. Wow, gila itu game pertama itu udah benar-benar bikin deg-degan ya Wanda ya. Wah, seru banget Kak Daniel. Apalagi waktu di yang terakhir kita lihat sendiri kan, Iya. zonanya udah kecil.